Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan bersaing ketat dalam survei Litbang Kompas. Dalam survei Litbang Kompas terbaru 24 September sampai 7 Oktober 2022, elektabilitas bakal Capres 2024 Ganjar Pranowo unggul dengan elektabilitas 23,2%, disusul Prabowo Subianto 17,6% dan Anies Baswedan 16,5%. Sementara survei Litbang Kompas Oktober 2022 lima teratas yang menduduki tokoh layak jadi calon wakil presiden tertinggi Ridwan Kamil dengan 11,5%. Posisi kedua Sandiaga Uno 10,6% dan ketiga Anies Baswedan dengan 9,3%. Sementara posisi keempat dan kelima diisi Ganjar Pranowo dan Agus Harimurti Yudhoyono. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir di acara pelatihan relawan PKS. Dalam acara ini, Anies dipertemukan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang dijagokan PKS ikut bursa Pilpres 2024. Di acara ini, Anies dan PKS juga ngobrol soal Pilpres. Pemilu akan ada Pilpres. Walaupun yang dibicarakan tadi santai, tidak ada sesuatu yang khusus dalam bentuk kesepakatan dan lain-lain, tapi kita obrolkan, tukar pikiran, dan prosesnya juga masih panjang, jadi kita mengalir, tapi senang bisa diskusi dengan suasana yang guyup, chemistry yang nyambung, dan suasana kebersamaan yang terasa sekali. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kebersamaan kita yang sudah ada selama ini untuk kita teruskan ke depan. Sementara itu, PDI Perjuangan umumkan kader baru pada pelatihan sekolah partai di Lenteng Agung, Jakarta. Ada 6 purnawirawan jenderal yang gabung dengan PDIP, 5 purnawirawan jenderal TNI, 1 purnawirawan jenderal Polri. Salah satunya mantan Kepala BNPB, Legend Purnawirawan Garnip Warsito. Ini adalah rangkaian kursus politik bagi anggota baru yang tahun ini sebanyak 198.354. Jadi tidak hanya TNI Polri Purnawirawan, tetapi juga ada atlet nasional yang bergabung, ada budayawan, bahkan tadi ada Pak Surono juga. Sejauh mana dinamika partai politik bermanuver jelang Pilpres 2024, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia langsung dari Lenteng Agung, Jakarta. Dipo, akhir pekan yang padat bagi sebagian tokoh yang digadang-gadang masuk bursa Pilpres 2024. Bagaimana Dipo sebetulnya yang tergambar di lapangan? Kalau kita melihat pada hari ini memang ada sejumlah dalam tanda kutip agenda besar yang dilakukan oleh sejumlah partai politik besar yang tentunya nanti pada Pilpres 2024 akan berkontestasi. Seperti yang juga tadi sebelumnya sudah Anda sebutkan, Ibrahim, bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, salah satu partai besar yang kemudian melakukan agendanya pada hari ini, melakukan pelatihan kepada 200.000 kurang lebih kader barunya pada hari ini tentunya, dan di antara kurang lebih 200.000 kader baru dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang menarik adalah ada nama deretan Jenderal Purnawirawan, baik itu dari TNI maupun Polri. Tadi kami sudah mencatat kurang lebih ada 5 nama Purnawirawan Jenderal TNI dan juga ada nama 1 Purnawirawan Jenderal Polri. Ada juga nama-nama yang sering kita dengar, salah satunya adalah Legend TNI Purnawirawan Garnip Warsito yang juga merupakan mantan Kepala BNPB, dan juga ada nama Irjen Hafah Rizal dari deretan Polri yang merupakan mantan Kapolda Kalimantan Tengah dan juga mantan Kapolda Sumatera Barat. Yang menarik adalah tentu deretan nama Jenderal Purnawirawan ini sedikit banyak akan memperkuat barisan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menyiapkan mesin politiknya menjelang Pilpres 2024 begitu. Karena tadi beberapa nama ini diberikan tugas secara khusus oleh partai akan menjadi Satgas PDIP. Tidak hanya akan mendisiplinkan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menjalankan tugasnya, tetapi nanti bekerjasama dengan Ketua DPP PDIP bidang kehormatan Komarudin Watubun, deretan Jenderal Purnawirawan ini juga akan mengkonsolidasikan gerakan partai. Artinya, walaupun memang belum ada nama yang kemudian diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi mereka sudah mulai menyiapkan mesin-mesin politiknya begitu untuk kemudian nanti bergeliat pada tahapan kontestasi Pilpres 2024
tentu yang tidak dapat dipisahkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah nama salah satu kadernya yang juga saat ini merupakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang kita tahu dari hasil survei sejumlah lembaga elektabilitasnya terus meroket begitu. Bahkan yang menarik adalah kami kemarin juga sempat berbincang secara langsung dengan Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Bima Arya, yang menyebut bahwa nama Ganjar Pranowo ini sudah sangat dilirik oleh Koalisi Indonesia Bersatu dan tidak menutup kemungkinan akan dipasangkan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tentu tahapannya masih cukup panjang dan komunikasi masih akan terus terbuka dari sejumlah partai. Tetapi komitmen yang kemudian pada saat kami wawancarai Bima Arya adalah walaupun nanti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mengusung nama Ganjar Pranowo, tetapi Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari 3 partai, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai P3, ini akan tetap berkomitmen untuk mengusung nama Ganjar Pranowo. Tentu ini adalah sebuah komitmen yang tidak dapat dipandang sebelah mata karena nampaknya KIB ini cukup serius untuk melirik nama Ganjar Pranowo. Tentu juga akan ada respon ataupun sudah ada respon dari PDIP terkait dengan pernyataan ini. Itu disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, yang menyebut bahwa sebenarnya sah-sah saja opini publik terbentuk dalam hal ini juga menjodohkan begitu dalam tanda kutip Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil. Tetapi Hasto menegaskan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sudah memiliki sistemnya tersendiri dan nama dari sosok yang kemudian akan diusung dalam Pilpres 2024 ini betul-betul akan satu komando, yakni atas terpilihnya ataupun atas pertimbangan yang kemudian disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan hal ini kami akan hadirkan kepada Anda saudara kutipan wawancara kami dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya tentu saja semua bisa berpendapat dan itu suatu kemajuan di dalam demokrasi kita. Kalau kita ingat masa Orde Baru yang namanya Capres dan Cawapres itu kan didominasi oleh kekuasaan, bahkan ditabukan untuk berbicara. Ya, sehingga itu merupakan hal yang bisa disampaikan ke publik, menjadi bagian dari wacana publik, termasuk yang jodoh menjodohkan. Tetapi bagi PDI Perjuangan, disiplin partai sangat jelas, mekanismenya sangat jelas dan sudah diterapkan dengan baik. Bagaimana Capres dan Cawapres itu nanti pada momentum yang tepat akan diumumkan oleh Ibu Mega. Ya, selain selain geliat politik yang kemudian hari ini dilakukan oleh PDIP dan juga KIB beberapa waktu yang lalu, tetapi juga ada geliat politik juga yang dilakukan pada hari ini oleh sejumlah partai besar, sebut saja PKB dan juga Gerindra yang nampaknya semakin solid begitu membangun koalisi. Bahkan Prabowo Subianto walaupun belum dideklarasikan sudah dipanggil dalam tanda kutip sebagai capres dari kedua partai tersebut. Tidak hanya itu, Anies Baswedan yang juga sudah diusung oleh Partai Nasdem hari ini juga bertemu dengan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, yakni Ahmad Heriawan, yang menyebut bahwa sudah ada chemistry di antara keduanya. Kita akan melihat, Ibrahim dan juga saudara, bagaimana kemudian nanti geliat politik jelang Pilpres 2024 setidaknya sampai dengan akhir tahun 2022. Apakah akan ada nama baru yang akan diusung oleh masing-masing partai atau bagaimana kemudian nanti geliatnya, Ibrahim. Terima kasih Dipo Nurbahagia untuk laporan Anda langsung dari Lenteng Agung, Jakarta.